Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada subuh kali ini masih selalu dibisahkan melalui wasilah Abah, sama-sama belajar berkhidmah dalam acara manaqib yang sangat mulia ini. Saya teringat salah satu kalam Tuan Syekh Pangarsa Abah. Di antaranya kalam beliau pernah menyampaikan seperti ini. Ketika Abah manaqib dari tahun 70 sampai saat ini katakanlah. Dari zaman Abah Onom sampai manaqib dimanapun, Abah tidak pernah berniat ceramah atau menjadi petugas. Nah, tapi Abah niat untuk tatambah, yaitu berobat. Nah, Abah menguraikan, jadi seluruh Abah hadir kemanapun acara manaqib, maka yang Abah niatkan adalah untuk berobat. Lantas Abah menguraikan. Yang pertama, untuk mengobati diri. Yang kedua, untuk mengobati keluarga. Yang ketiga, untuk mengobati usaha. Jadi di antara niat manakiban Pangarsa Abah kemanapun dari tahun 70, dari zaman Abah Anom, terus sampai kemanapun Abah hadir, di antaranya niat itu. Maka mari kita mendengar kalam mulia ini dari Pangarsa Abah, kita niatkan manakib untuk mengobati diri kita, mengobati keluarga, dan mengobati usaha. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya juga teringat salah satu kalam Al-Imam Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu ada dalam kitab Nasaihul Ibad. Di situ Syekh Nawawi Al-Bantani memberikan salah satu kalam ulama atau sebagian ahli hikmah mengatakan, waqala ba'dil hukama, sebagian ahli hikmah mengatakan, salah satu asya'a tufarrijul gusoso. Jadi ada 3 perkara yang dapat menghilangkan kegundahan, menghilangkan bimbang, sedih, stres, pikiran yang tidak enak intinya tentang duniawi ini. Apa 3 perkara itu? Yang pertama kata Imam Nawawi, zikrullahi ta'ala, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, waliqa'u awliyaihi, bersilaturahim kepada para wali-walinya Allah. Dan yang ketiga, wa kalamul hukama, yaitu memperhatikan atau mendengar, menyimak, mendengarkan perkataan para ahli hukama, ahli hikmah, ahli ma'rifat, yaitu ahli la ilaha illallah. Nah, ini nyambung dengan niat Abah tadi. Ketika Abah hadir manakib dimanapun Abah niat berobat. Tuh. Di situ Tuhan Syekh mengajarkan sebenarnya mendidik kita semua yang mendengar kalam mulia beliau. Bahwasanya kalau kehidupan kita pengen tenang, pengen bahagia, jauh dari kata gundah, bimbang, pusing kata Abah, bingung kata Pangersa, maka tidak ada obatnya kecuali hadir rajin manaqiban. Mengapa? Karena dalam manaqib, kalau dalam kalamnya Syekh Nawawi ini, dalam kitab Nasaihul Ibad tersebut, terkumpul 3 itu semua, ibu bapak yang terhormati Allah. Kata Imam Nawawi, ahli hikmah mengatakan, kalau kita pengen hilang perkara gundah, bimbang, bingung, sedih, gelisah, stres, dan sebagainya, yang pertama mesti mengingat Allah. Kita lihat dalam manaqib. Dalam manaqiban, kata Pangersa Abah, baca kitab masing-masing. Apa yang masuk baca kitab masing-masing? Yakni tundukkan kepala, arahkan ke dada sebelah kiri, maka tawajuhlah. Artinya hidupkan dzikir khafi. Dari manakiban full ketika manakiban. Yang terbaik seperti itu caranya. Lihat Pangersa Abah ketika di setiap manakib dimanapun. Pasti ketika dari awal MC sampai selesai tidak bacakan doa manqobah, Abah sering yang namanya tawajuh. Ya. Kalau kita kan tawajunya tawadur gitu kan, masih belajar. Kadang-kadang les tiba-tiba orang lagi baca Quran, tiba-tiba udah doa. Nah ini sering terjadi. Sering terjadi ketika saya manakib, lagi mungkin lelah gitu kan segala macam, sehari kadang 2 bahkan pernah 3 kali manakib. Nah itu kadang-kadang begitu. Di awal MC baca, kita les ketika tawajuh. Tapi tidak mengapa ikhwan akhwat dirahmati Allah, kita sedang belajar. Tapi terkadang ketiduran tidak diniatkan dalam manakib, ibu bisa merasakan, bapak bisa merasakan. Itu lebih fresh biasanya setelah ketiduran dalam manakib.
Tidak diniatkan maksudnya ketika tawajuh tersebut. Artinya mengapa daripada kita tidur terlentang lebih enak tawajuh? Karena kalau sudah terbiasa yang diistirahatkan bukan hanya lahiriah kita. Yang sebenarnya capek lelah bukan dohir kita. Akan tetapi batin kita, kolbu kita yang jauh lebih lelah. Kenapa? Karena kolbu kita, pikiran kita lebih banyak disibukkan dengan pikiran dunia. Lebih banyak disibukkan dari pikiran yang menjauhkan dari Allah. Kalau belum ketemu Syekh Mursyid. Maka setelah ketemu Syekh Mursyid, sebagaimana tadi Abah mengatakan, kita manakib, Abah manakib, niat mengobati diri. Diri kita perlu berobat, Ibu Bapak yang dirahmati Allah. Berobat bukan jasadnya yang sakit, tapi hati, kolbu, ruh yang jauh mesti kita pikirkan kemana kita mencari obat bahkan penyembuhnya. Kalau kita ketika makan, biasa makan enak, disediakan di mana-mana, ibarat kata sehat mulutnya, makan apapun enak rasanya. Tapi coba kalau sudah dikasih nikmat sakit secara dohir, apapun terasa pahit. Bahkan sebagian ulama saya pernah mendengar, madu, madu itu kan manis, Ibu Bapak yang dirahmati Allah. Madu itu manis. Ketika kita makan nih atau kita makan madu kan mesti rasanya manis, enak luar biasa. Tapi bagi dohir yang sehat, mulut yang sehat. Tapi ketika kita makan madu rasanya itu pahit, nggak enak. Berarti yang salah bukan madunya, tapi diri kita sedang sakit. Begitupun dikir kepada Allah, ibadah kepada Allah, sujud kepada Allah, amal-amal kebaikan, apalagi amaliyah mursyid, apapun itu bentuknya, keseharian ibadah kita, seluruhnya itu seperti madu, manis rasanya. Bisa dinikmati ibadah tersebut kalau hatinya telah sehat. Kalau kolbunya telah sembuh dari segala penyakit hati. Maka disebutkan oleh Pangersaba, inna likulli syai'in siqalah wa siqalatul qulub dzikrullah. Abah mengutip sabda Nabi SAW, segala sesuatu itu ada penyembuhnya, ada obatnya. Dan obat hati adalah ingat dzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sedang melaksanakan itu terus. Maka ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, tiga perkara tadi yang Abah sampaikan ketika niat manakib dimanapun untuk berobat diri, mengobati keluarga. Yang kedua, mengobati keluarga. Walaupun kita hadir secara dohir sendirian kemanapun manakib, pun manakib offline seperti online seperti ini, berlaku juga. Niatkan untuk keluarga. Kita style suaranya kan, dari mulai MC, baca Quran, sholawat, tanbih, tawassul, sampai manqobah dan doanya. Setelah itu diisi oleh khidmah ilmiah oleh para guru-guru kita, para mubalik pangarsaaba, para profesor, para dokter, para kiai yang luar biasa mereka semua, Masya Allah. Itu semua adalah obat. Masya Allah. Itu adalah obat bagi diri kita, bagi keluarga kita. Kita niatkan kemanapun untuk diri kita dan keluarga. Walaupun sekali lagi tidak hadir. Tapi kita niatkan hadir bersama orang tua kita, hadir bersama istri kita atau suami kita, hadir bersama anak-anak keturunan kita, doakan mereka semua, Masya Allah. Tidak ada salahnya. Bahkan itulah kasih sayang kita kepada keluarga diantaranya. Kemanapun kita hadir manakib, kita niatkan bersama mereka semua. Yang ketiga, mengobati usaha. Nah, usaha ini bukan hanya tentang dunia. Usaha di sini juga yang mungkin saya dapat pahami, diantaranya adalah selain untuk urusan ekonomi dunia, tapi paling penting adalah bagaimana usaha kita istiqomah mengamalkan amalan ini. Kenapa? Karena itu mesti diobati. Terkadang usaha kita juga kan naik turun semangat kita. Maka dengan manakiban, duduk di acara manakib baik offline ataupun online seperti ini, itu sama kita sedang sohbah bersama pangersabah. Nah, kalau kalam Imam Nawawi tadi kita satukan di antara menghilangkan ya kan pikiran gundah, stres dan sebagainya, bimbang, sedih, gelisah, memperhatikan perkataan para ahli hikmah wa kalamul hukama. Siapa ahli hikmah? Ahli la ilaha illallah, ahli ma'rifat. Yakni di antaranya dalam manaqib ada kalamnya, ada wasiat indah dari orang suci Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad Abah Sepuh. Nah, ketika kita menyimak Pandi,
Di situ kita sedang menyembuhkan kolbu kita. Masya Allah. Itu diantaranya. Bahkan eh, yang kedua kata Imam Nawawi juga adalah silaturahim kepada para walinya Allah. Silaturahim kepada para kekasih Allah. Manakib ini adalah silaturahim, bukan hanya silaturahim, silaturruh, menyambung ruh-ruh kita kepada ahli silsilah yang suci. Kita menyebut dalam tausul, thumma ila hadratin nabi, thumma ila ruh, thumma ila ruh, fulan bin fulan, terus disebut para wali-wali Allah. Itu adalah silaturahim, silaturruh, ruh kita sedang disambungkan dengan para kekasih Allah, khususnya kepada sahabat. Dengan hal tersebut, maka sadar atau tidak, qalbu kita, ruh kita sedang disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para kekasihnya. Maka ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, maka Abah inilah menyimpulkan intinya dalam manakib semuanya ada. Semua sadar atau tidak ada. Lengkap, paket lengkap manakib ini. Maka kita tinggal mengamalkan, mengamankan, dan melestarikannya saja. Maka semoga kita diistiqomahkan dengan wasilah Tuan Syekh, Guru Agung Pangresaba. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, sebelum saya tutup, ada satu kisah yang luar biasa. Ketika ini terjadi eh, ketika di zaman Abah ini belum lama yang cerita Kiai Daniel. Yaitu Kiai Daniel pernah cerita saat itu ada ikhwan. Ini kisah ini membuat kita semoga meyakinkan kita selalu sama Abah dan tambah cinta sama Guru Agung Pangresaba. Jadi ikhwan ini kehilangan dompet. Kehilangan dompet itu kalau nggak salah ikhwan Garut apa mana saya lupa, intinya sampai di Pangresaba. Nah, bulan lalu kan kita menghafalkan tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak mau apa-apa, hanya tahu, hanya punya, hanya mau abau saja. Ketika ikhwan ini pulang, dia punya keyakinan dalam hati, pasti dompetnya ketemu. Hilang ini di Garut, udah nyampe Sinarasa. Pas pulang, keluar dari madrasah, dia punya keyakinan, Robi toh kuat Ka'bah. Wiridnya kayak gitu, Bu. Pak, baca gitu. Dia setiap melangkah baca, tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak mau apa-apa. Diulang terus, ulang terus sampai perjalanan. Di tengah perjalanan ada telepon berdering. Telepon dari salah satu bank. Jadi di dompet beliau itu selain isinya uang, ada KTP, ada kartu ATM dan sebagainya. Nah, yang nelfon ini salah satu pihak bank. Ditelepon salah satu pihak bank, mungkin kan dilacak ada namanya Bapak siapa. Ditelepon, ketika ditelepon mengatakan seperti ini, Pak, saya menemukan dompet Bapak ini di daerah Garut atau mana jatuh. Kalau mau ambil ke sini, ada di bank ini, katakanlah seperti itu. Akhirnya baca itu tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak mau apa-apa, hanya tahu, hanya punya, hanya mau abau saja. Dikabul Bapak, Masya Allah Bu. Ditemukan dengan wasilah abah, dompetnya bukan baca wirid apa-apa loh. Ini baca baca seperti itu, tapi yakin sama Pangresaba. Detik itu juga setelah keluar dari Sinarasa, setelah manakib pusat, maka Allah kabulkan, Masya Allah. Maka ikhwan akhwat dimulakan Allah, ini juga saya dapat informasi, kemarin Ibu Marudiyah dan Pak Kabul itu sedang umroh, sedang ke Mekah. Nah, qadarullah beliau kalau tidak salah kehilangan kopernya Ibu Mardiah. Ibu Mardiah Jatilawang kehilangan koper. Maka mudah-mudahan dengan wasilah Abah segera ketemu. Kita doakan dengan wasilah Abah, kopernya setelah segera ketemu, intinya dikasih yang terbaik, dan mudah-mudahan dengan karomah Abah dilancarkan selalu perjalanan umroh ke Mekah dan Madinahnya. Dijadikan semakin hamba taat kepada Allah dan dekat kepada Allah. Kita doakan dengan wasilah Tuan Syekh, khususnya Ibu Mardiah, dan siapapun yang sedang memiliki kesulitan atau apapun, dengan karamah Tuhan Syekh, Allah lancarkan hajatnya dikabul, dan khususnya Ibu Mardiah kopernya segera ketemu. Kita tutup dengan doa khususnya untuk beliau dengan wasilah Abah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah. Semoga manfaat. Mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.